Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ini sebagai ringkasan yang disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar, teknik instruksional atau pekerti yang dijelaskan oleh Pak Syihabuddin. Baik, dua kata penting yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini adalah tentang pertama, strategi pembelajaran, dan yang kedua tentang motivasi belajar. Baik, kita langsung pergi yang pertama. Pentingnya strategi belajar. Apa sih manfaat dari strategi pembelajaran? Tentu yang pertama adalah bagaimana pembelajaran itu bisa menarik minat belajar peserta didik, atau kalau di perguruan tinggi bisa menarik minat mahasiswa itu sendiri. Nah, itu kata kunci penting. Bagaimana mahasiswa bisa minatnya tumbuh belajar ketika kita mengetahui strategi pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran bisa memotivasi, mendorong, serta mengerahkan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana dengan strategi pembelajaran itu kemudian bisa tujuan yang ingin dicapai bisa terpenuhi. Dan yang terakhir adalah salah satu pentingnya strategi pembelajaran adalah memberikan rumusan ajuan kegiatan pembelajaran. Kita lihat dulu, apa sih sebenarnya karakteristik proses pembelajaran? Yaitu ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa atau kreativitas dan kemandirian kepada peserta didik itu sendiri. Nah, makanya harapannya kalau kita sudah mengetahui strategi karakteristik proses pembelajaran di mana harus menyenangkan dan inspiratif, maka dengan strategi pembelajaran inilah harapannya ini bisa tercapai semuanya. Ada beberapa macam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi ini dikenal dengan SPI, disingkat dengan SPI adalah bagaimana menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitik agar mahasiswa atau siswa bisa menemukan sendiri jawabannya. Jadi mereka ada proses belajar secara mandiri, independent learning seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah strategi pembelajaran expository atau SPA. Nah, strategi ini adalah pemberian pengetahuan atau bagaimana bisa mendorong menguasai materi secara optimal dan efektif. Nah, di mana dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi seperti itu. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Nah, jadi siswa didorong bagaimana bisa memecahkan masalah ilmiah. Dosen tinggal menyiapkan masalah yang ada, problemnya apa. Nah, kemudian siswa bisa dalam berkelompok bisa bagaimana memecahkan masalah itu adalah atau dalam secara mandiri seperti itu. Nah, hal ini semua bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pengalaman. Jadi mahasiswa menghadapi masalah bagaimana mengatasi. Nah, disitulah ada proses bagaimana siswa langsung memiliki pengalaman, terjun dengan pengalaman langsung, bagaimana mengatasi persoalan secara langsung. Nah, yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif. Nah, di sini kooperatif kata kuncinya adalah bagaimana mencapai sebuah pembelajaran dengan cara bekerja secara kelompok, berteman begitu ya. Karena sebenarnya
belajar itu tidak cukup secara individu gitu ya, mandiri, tapi harus ada cooperative learning, ada proses kolaborasi antar teman di kelas itu. Maka kemudian bisa dilakukan dengan berkelompok dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir, atau di sini disingkat dengan SPPKB. Nah, di sini strategi ini mengupayakan agar kemampuan berpikir siswa lebih kepada bagaimana proses berpikir siswa. Nah, di sini juga ada proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Antara satu dengan mahasiswa yang satu atau siswa yang satu dengan yang lainnya berdialog dengan satu sama lain. Nah, baik. Setelah saya membahas tentang strategi pembelajaran, kita beranjak kepada 2 poin yang tadi saya bahas pertama, yaitu tentang motivasi belajar. Ini sangat penting bukan hanya dalam kondisi pembelajaran ketika luring, tapi terutama ketika daring begitu ya. Bagaimana siswa tetap termotivasi belajar, baik itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi ya. Nah, motivasi belajar. Apa sih itu motivasi? Jadi motivasi itu menggerakkan kondisi yang semisal perilakunya menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Semisal kondisinya semangat, ya terus dipertahankan perilaku semangat itu. Tapi kalau lagi down, ya dibuat semangat, digerakkan kondisinya. Malas-malasan, dibuat semangat begitu ya. Kalau belajar semisal belum, ketika belajar online, ya belum mandi dulu, kita gerakkan, semangati dulu. Pagi-pagi harus mandi sebelum ikut kuliah, saya bajunya rapi, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu cara bagaimana kita meningkatkan motivasi belajar ya. Jadi motivasi adalah menggerakkan kondisi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi motivasi dalam belajar? Nah, yang pertama adalah bagaimana mendorong siswa agar berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Fungsi yang kedua adalah penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Semisal pembelajaran tentang bahasa Inggris begitu ya. Targetnya semisal ingin mahasiswa bisa practice to speak English in front of the others, in front of their friends. Maka kemudian di sini dimotivasi bagaimana di akhir perkuliahan mahasiswa ya bisa berpresentasi di depan temannya menggunakan bahasa Inggris. Fungsi motivasi yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan, dan yang keempat adalah mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Harapannya dengan memotivasi, prestasi yang dimiliki siswa semakin meningkat seperti itu. Jadi motivasi itu bisa berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. For example, I want to be expert in writing jurnal atau writing a book. Cita-citanya menjadi penulis begitu. Itu bagian dari motivasi. Nah, kita juga sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen bisa mendorong cita-cita siswa, memberikan perhatian agar motivasinya semakin tinggi. Nah, motivasi itu sendiri ada dua, ada internal dan eksternal. Nah, yang paling kita memungkinkan sebagai seorang guru untuk mendorong siswa adalah tentu motivasi yang eksternal ini. Kita motivasi mereka dari tentunya, kemudian dari motivasi eksternal yang dilakukan oleh seorang guru atau dosen, kemudian timbul motivasi internal dari seorang siswa itu. Misal kita dorong untuk tepat waktu setiap kali kuliah, selalu kita dorong. Nah, akhirnya harapannya ada motivasi internal untuk datang misal tepat waktu ketika kuliah karena selalu dimotivasi. Nah, itulah harapannya. Ciri-ciri motivasi itu ada berapa? Yang pertama adalah tekun menghadapi tugas. Ini ciri-cirinya ya. Bahwa siswa yang tekun menghadapi tugas, misal dikasih tugas langsung dikerjakan tepat waktu, berarti dia punya motivasi yang dalam belajar. Ciri-ciri yang kedua adalah ulet menghadapi kesulitan. Kalau ada kesulitan, tidak ada sinyal, mungkin dia akan mencari tempat yang lain. Atau tidak mengerti materi, dia akan bertanya kepada teman lain.
jadi ulet menghadapi kesulitan, tidak langsung mundur begitu ya. Yang ketiga adalah menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Nah, tentu yang poin keempat ini menarik, lebih senang bekerja secara mandiri. Orang yang punya motivasi belajar tinggi itu selalu pengen belajar, punya target pribadi begitu ya, tidak harus didorong orang lain, tapi dia pengen berprestasi. Jadi ada kemandirannya yang tinggi begitu ya, meskipun tentu ada kerjasama dengan orang lain. Tapi ciri-ciri motivasi belajar itu ya punya kemandirian. Meskipun tentu belajar dalam berkelompok, ya tapi dia bisa mandiri dalam memberikan kontribusi dalam kelompok itulah. Terus kemudian tidak mudah melepas hal yang diyakini itu, karena motivasinya semisal ya, punya motivasi lulus tepat waktu. Ketika ada temannya ingin mengganggu dia, semisal bolos untuk kuliah, maka dia tidak akan mudah karena sudah punya keyakinan tepat waktu, gitu, motivasinya tinggi. Terus kemudian senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Jadi sebagai tantangan ketika ada tugas, maka seperti ada tantangan untuk menyelesaikan itu sendiri. Terus kemudian inilah beberapa langkah untuk menumbuhkan motivasi belajar pada mahasiswa. Yang pertama adalah memberikan angka atau nilai gitu ya. Misal kalau dalam pembelajaran menggunakan Google Classroom, itu kan siswa bisa ada post test. Nah, di situ habis pertemuan bisa dilihat ada nilainya tinggi. Nah, berikan angka seperti itu. Memberi hadiah, ini juga bisa memberi hadiah untuk menguat motivasi terhadap mahasiswa yang punya motivasi, untuk memotivasinya begitu ya. Semisal bagi yang tidak pernah telat, nanti bisa dikasih hadiah. Kalau pertemuan luring itu bisa kadang dikasih bolpen, kasih buku begitu ya. Buku motivasi atau buku-buku yang menginspirasi dari J.K. Rowling dan buku-buku yang lain begitu ya. Beri hadiah, tentu hadiah yang relevan untuk siswa gitu ya. Semisal buku pembelajaran yang mendorong mereka untuk terus belajar. Nah, selanjutnya adalah bisa memberi pujian. Semisal ada siswa yang ketika tampil itu presentasi, kemudian seorang guru atau seorang dosen bisa memberikan pujian. Excellent gitu, luar biasa sekali, presentasi Anda sangat baik. Presentasi Anda membuat teman-temannya bisa mengerti yang semula materinya terasa sangat sulit kalau dibaca, tapi dengan penjelasan Anda bisa sangat dengan mudah dipahami begitu ya. Nah, itu pujian. Siswa yang dikasih pujian seperti itu akan termotivasi gitu. Terus ada kompetisi. Nah, bisa menggunakan semisal berdebat begitu ya. Itu juga bagus, atau ada juara satu, juara dalam perlombaan gitu ya. Itu juga bisa dilakukan sebagai cara-cara untuk menumbuhkan motivasi. Ya, dan yang lain adalah ego involvement, atau menumbuhkan kesadaran dalam diri agar merasa penting tugas di sekolah. Semisal, kenapa kamu harus tepat waktu? Karena nanti setelah semisal kuliah ya, setelah kuliah kamu akan bekerja, setelah bekerja akan berkeluarga. Jadi mereka akan merasa penting bahwa tepat waktu itu penting karena nanti bisa cari kerja, kemudian bisa membantu orang tua. Nah, di sini saya ingin menambahkan tentang kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Ini terutama ketika mengajar di perguruan tinggi ya. Kemampuan menguasai struktur konten mata kuliah. Harapannya seorang dosen ketika akan mengajar, menguasai dulu konten atau isi dari mata kuliah itu sendiri. Expert ya. Yang kedua, bagaimana pembelajaran mahasiswa tentang konten mata kuliah disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri. Ya, karakteristik mahasiswanya. Maka setiap dosen harus memperhatikan juga kondisi siswanya atau karakteristiknya masing-masing begitu ya. Nah, selanjutnya dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antar isi mata pelajaran dan pedagoginya yang menjadi satu konsep tentang bagaimana topik, masalah, dan isu-isu tertentu yang didukung, diwakili, dan diadaptasi berdasarkan minat mahasiswa yang berkarakteristik beda karakteristiknya itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana dosen dapat
mensintesis dua pengetahuan, materi dan pedagogik dengan cara ilustrasi, memberikan contoh dan penjelasan. Intinya kontekstual juga begitu ya, bukan hanya tekstual. Terus kemudian bagaimana membangun lingkungan belajar yang positif agar siswa termotivasi, motivasinya meningkat. Yang pertama adalah mempersiapkan lingkungan fisik, sarana prasarana fisiknya ya, dipersiapkan. Baik kondisi belajarnya, misal mau lewat Zoom karena kondisi luring, ya siapkan bahan-bahannya, laptopnya begitu ya. Terus kemudian sinyalnya dipastikan. Terus kemudian mengatur iklim belajar buat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Semisal pertemuan awal menggunakan kuis, yang kedua menggunakan aplikasi yang lain, sehingga siswa tidak merasa bosan gitu ya. Terus mengajar dengan menghubungkan dunia atau kontekstual gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian hanya teori-teori tanpa dihubungkan dengan kehidupan nyata itu. Terus kemudian mengembangkan strategi belajar yang menarik. Nah, strategi belajar bisa berkelompok, bisa tadi ada berdebat juga. Kalau menggunakan Zoom, ya gunakan berkelompok gitu ya, breakout room gitu ya. Terus kemudian ada menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Misal untuk kelas kecil, ya untuk praktek membuat proyek seperti itu, atau kelas besar untuk kita seorang dosen, misal ingin menyampaikan ceramah. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan dalam video ini, betapa strategi belajar dan motivasi belajar sangat penting dalam proses pembelajaran, baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Nah, harapannya teman-teman sekalian yang menonton video ini bisa menerapkan strategi pembelajaran dan juga bisa mengimplementasikan motivasi belajar untuk khususnya dalam pembelajaran. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.